والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara Iman, kita melanjutkan kajian kita yaitu masih tentang adab terhadap Allah dan Rasulnya. Kemarin kita sudah membahas adab yang ketiga. Sekarang kita masuk adab yang keempat. Al-adabur rabi' muhabbatullahi wa rasulih akthar mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Ini adalah merupakan kewajiban setiap mukmin. Kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, dan kepada segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian seiman, jangan sampai kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Karena itu termasuk syirik besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165 juga, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain itu. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sementara orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Berarti orang yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, sungguh ia telah mempersekutukan Allah dalam cinta. Dan perlu kita ketahui saudaraku sekalian bahwa syirik cinta adalah syirik yang pertama kali muncul di dunia. Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia adalah akibat syirik cinta kepada orang-orang saleh. Itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Nuh, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Abbas menafsirkan siapa mereka? Mereka adalah tadinya orang-orang saleh. Dahulunya orang-orang saleh. Kemudian ketika mereka orang-orang saleh ini meninggal dunia, maka kaumnya menggambarnya. Kemudian setelah itu mereka membuat patung. Tadinya tidak disembah, tadinya hanya untuk memberikan motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian lama-kelamaan disembah. Maka ya akhi, mencintai orang saleh adalah merupakan agama yang harus kita yakini. Akan tetapi tidak boleh berlebih. Mencintai orang saleh tidak boleh melebihi atau sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, kita melanjutkan kajian kita. Jadi adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Karena kewajiban kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melebihi cinta kita kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dengan seperti itulah kita bisa merasakan manisnya iman. Kemudian saudaraku sekalian, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menimbulkan buah-buah yang banyak.
Apa itu? Alla yuhibbal mu'min illa shalihin minan nas. Itu dia tidaklah mencintai mukmin kecuali tidaklah yang mencintai kecuali orang-orang saleh dari manusia. Maka ini konsekuensi ya dari mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang pertama konsekuensinya yaitu cinta kita ini benar. Cinta kita karena Allah, bukan karena dunia. Cinta kita bukan karena kepentingan dunia. Karena banyak sekali di zaman sekarang kita lihat ya, cinta itu ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta karena ikatan partai, cinta karena ikatan organisasi, cinta karena ikatan yayasan, cinta karena kepentingan dunia dan yang lainnya. Semua itu cinta-cinta bukan karena Allah. Dan itu semua cinta yang akan putus nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun." Orang-orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai, kelak pada hari kiamat itu akan menjadi musuh satu sama lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwalah yang mereka cintanya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua dari mencintai Allah dan Rasul-Nya, an yuhibbal mu'min al-a'mala salihah. Itu mencintai amalan saleh, mencintai kebaikan, ketaatan, mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang dicintai oleh Allah kita cintai. Allah mencintai amalan saleh, Allah mencintai ketaatan. Maka karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan saleh, mencintai ketaatan, maka pada waktu itu kita wajib mencintai amalan saleh dan amalan kebaikan tersebut. Konsekuensi yang ketiga dari mencintai Allah dan Rasul-Nya, an yubghad al-mu'min kullama yubghiduhu Allah taala. Membenci semua yang dibenci oleh Allah. Ya, Allah membenci orang-orang kafirin, kita benci. Allah membenci orang-orang munafikin, kita benci. Allah benci kepada ya orang-orang yang berbuat maksiat, ya kita benci. Walaupun tentunya seorang muslim yang berbuat maksiat tidak boleh kita samakan bencinya dengan orang kafir. Allah benci kepada semua perbuatan-perbuatan keburukan, maka kita pun juga harus benci. Maka kalau ternyata kita masih menyukai ya perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanan kita atau cinta kita kepada Allah masih kurang. Kemudian konsekuensi yang keempat dari mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, al-musara'atu ila ada'il fara'id li'annaha ma'murun biha min Allah. Itu bersegera untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu taqa'us anha, dan tidak malas-malasan. Tsumma istizadatu minan nawafil, kemudian menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, wal istighfar minha, dan memperbanyak. Kenapa? Karena ya akhwal Islam, cinta adalah merupakan motor dalam beramal. Seseorang melakukan sesuatu pasti karena cinta. Naam. Seseorang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dia pasti akan semangat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kalau misalnya dia mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul-Nya, tapi ternyata sholat saja malas-malasan, amal soleh juga malas-malasan, mungkinkah orang seperti ini kita katakan dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Tentu ya dusta ucapannya tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah-ibadah yang wajib. Demikian pula Allah mencintai ibadah-ibadah yang sunnah. Dalam hadits qudsi,
Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, sungguh ia telah mengumumkan perang denganku. Tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Subhanallah, akal Islam. Maka ya akhi, konsekuensi mencintai Allah dan Rasulnya, kita bergegas bersegera dalam setiap ketaatan. Kita lihat para pecinta dunia bergegas mencari dunia. Kita lihat para pencinta kedudukan, mereka bersegera mencari kedudukan. Maka kita mencintai akhirat, mencintai Allah dan Rasulnya, tentu kita bergegas menuju kepada kebaikan. Konsekuensi yang kelima dari mencintai Allah dan Rasulnya, ijtinabul ma'asi, itu menjauhi semua maksiat kepada Allah. Karena kita tahu bahwa maksiat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dibenci oleh Allah kita tinggalkan. Harus kita benci juga. Konsekuensi yang keenam, al-hirs ala tiba'in Nabi SAW wa luzumi sunnatih wa adami hajriha. Lianna dhalika burhanun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mu'inun ala tahsiliha. Semangat kita mengikuti sunnah Rasul. Semangat kita untuk berpegang kepada sunnah Rasul. Dan tidak kita tinggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Maka orang yang semangat di dalam mengikuti sunnah Rasul, itu bukti dia memang mencintai Allah dan Rasul. Karena Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Lihat, ya, kata Ibnu Katsir, ini disebut dengan ayat ujian. Ujian apa? Ujian bagi orang yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang yang mengaku dirinya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah uji. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa itu? Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kamu. Maka orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai sunnah Rasul. Orang yang mencintai Allah, contoh misalnya ya, sunnah-sunnah Rasul yang keseharian saja. Seperti tidak isbal, ya, jenggot. Kita cinta. Kita mencintai sunnah Rasul berupa jenggot. Kita mencintai ya orang yang memakai celananya tidak melebihi mata kaki, tidak isbal. Kenapa? Karena itu sunnah Rasul. Demikian pula cadar. Itu adalah sunnah Rasul, bukan sunnah teroris sama sekali seperti yang didengung-dengungkan oleh banyak orang di zaman sekarang. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kita mencintai, kita juga cinta sunnah Rasul dalam makanan. Kita juga mencintai sunnah Rasul dalam pakaian. Ya. Kita juga mencintai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam cara tidur, bahkan lebih besar dari itu dalam masalah akidah dan ibadah. Kita cinta sunnah Rasul, kita berpegang kepada sunnah Rasul.
Namun tentunya berpegang kepada sunnah Rasul di zaman perpecahan seperti ini berat. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafi ummati, orang yang berpegang kepada sunnahku di saat berpecah belah umat Islam ini, kal qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, konsekuensi yang ketujuh, itu kasratu dzikrillahi ta'ala, banyak berzikir kepada Allah. Ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa dzalika li anna man ahabba syai'an wajdadat mahabbatuhu lahu aktsara min dzikrihi. Karena orang yang semakin cinta kepada sesuatu pasti semakin banyak ingat itu. Ya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki sedang sangat cinta kepada wanita, dia akan banyak ingat wanita itu. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan terlihat lisannya selalu berzikir kepada Allah dan bersalawat untuk Rasulullah SAW. Banyak dia ingat Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang jarang zikir kepada Allah, itu tanda kurang cintanya kepada Allah. Makanya kalau kita ingin mengetahui kadar cinta kita kepada Allah, lihatlah kadar zikir kita kepada Allah. Kalau ternyata zikir kita sedikit, itulah kadar cinta kita kepada Allah. Tapi kita selalu berzikir kepada Allah, kita juga selalu merasa nikmat ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan memang hati kita cinta kepada Allah. Kita juga banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ketaatan dia ujub, sombong dengan ketaatannya, merasa lebih daripada yang lainnya. Akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Iya, saudaraku sekalian, akhwal Islam. Iya. Maka kalau ada orang yang jatuh kepada maksiat, kewajiban kita doakan supaya Allah memberikan taubat kepadanya. Juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah, wa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Idza ra'aita akhaka yaqtarifu dzamba, ya, fala tu'inu syaitan alaihi, fala takun aunan lisyaitan alaihi atau kama qala." Kata beliau, kalau kamu melihat temanmu berbuat maksiat, jangan kamu membantu setan terhadapnya dengan cara kamu mendoakan semoga Allah memburukan kamu. Jangan. Tapi ucapkan semoga Allah memberikan taubat kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya. Demikian. Jadi ketika kita melihat saudara kita, teman kita jatuh kepada maksiat, doakan ya Allah, berikan dia taubat. Mudah-mudahan Engkau berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya. Dan kita yang di atas ketaatan pun juga jangan merasa sombong dan ujub dengan ketaatan yang kita lakukan. Wallahi, kita malah khawatir ya akhi. Ya, kalau ternyata ketaatan tersebut ya gara-gara kemudian kita dimasuki oleh rasa ujub dan sombong, akhirnya malah memasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, jam 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya. Bagaimana cara menasihati seorang teman lama yang tiba-tiba menghubungi kita dan mengirimkan foto ke grup di masa jahiliyah kita agar tidak salah paham, Ustaz. Jadi mungkin dia kirim foto zaman-zaman dulu, ya Ustaz. Iya, kewajiban dia adalah untuk menjelaskan dan mengatakan mohon maaf saya tidak ridho ya foto ini dikirim. Kalau misalnya dia wanita dan foto dia yang terdahulu terlihat auratnya, ya segera jelaskan bahwa itu adalah kebodohan saya dahulu. Saya bertaubat kepada Allah dan segera minta supaya foto itu dihapus. Ya. Kalau ternyata dia tidak mau menghapus juga ya sudah. Yang jelas kita terus nasihati dia supaya dia bertakwa kepada Allah. Ya.
Karena ini masuk dalam firman Allah, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lu'inu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa suka perbuatan fahisyah itu tersebar di kalangan kaum mukminin, mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Ini orang senang ya dengan mengupload foto terdahulu yang tertampak padanya aurat. Nanti dia merasa suka fahisyah itu tersebar di kalangan orang yang beriman. Ini orang bisa terkena laknat, saudaraku sekalian. Ya, Allahu a'lam. Nah. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana menafsirkan hadis ini? Bismillah. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. Bagaimana hati ini agar kita tetap yakin atas pengabulan doa-doa kita? Akhi, kenapa kita terkadang kurang keyakinannya terhadap pengabulan doa? Jawabnya karena kita nggak sabaran dan tergesa-gesa pengen segera dikabulin. Itu sebab utamanya. Kita pengen Allah mengikuti keinginan kita. Kita pengen keinginan kita adalah doa kita diijabah secepat mungkin. Ya. Itu namanya kita ingin Allah mengikuti keinginan kita. Padahal seharusnya kita dalam berdoa mengikuti keinginan Allah. Saudaraku sekalian, wajib kita yakini pertama bahwa doa seorang muslim pasti diijabah oleh Allah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u illa istajaba Allah bi thalath." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali pasti Allah ijabah dengan 3. Yang pertama diberi apa yang dia minta, atau yang kedua disimpan di dalam surga, atau yang ketiga yaitu diselamatkan dari mara bahaya. Ini sudah janji Allah. Kita wajib yakini. Namun pengabulan doa itu ya akhi, kapan waktunya yang tepat hanya Allah yang Maha tahu. Terkadang kita menganggap ya akhi, ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seakan-akan kita ingin supaya doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi ya akhi, kalau Allah langsung kabulkan pada waktu itu mudarat buat kita. Makanya kalau kita berdoa, serahkan pengabulan kepada Allah semuanya. Ya Allah, ya, kewajiban kita berdoa. Coba dengarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang luar biasa bagus sekali. Apa kata Umar bin Khattab? Inni la ahmilu hammal ijabah. Wa inna ma ahmilu hammad du'a faman ulhimad du'a fal ijabatu ma'ah. Aku, kata Umar, ketika aku berdoa, keinginanku yang terbesar bukan dijabah, bukan. Ketika aku berdoa, keinginanku yang terbesar adalah merealisasikan ibadah doa. Karena kata Umar, orang yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, ijabah itu pasti ikut. Artinya ijabah itu sudah pasti gitu. Makanya ya akhi, ketika kita berdoa saja ya Allah, kita sudah diberikan pahala besar. Ya, ketika kita berdoa saja, kita sudah diberikan pahala besar oleh Allah. Maka jangan sampai doa kita terhalang gara-gara kita tergesa-gesa minta diijabah. Dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW sabda, "Yustajabu li ahadikum malam yasta'jil." Ya, doa seseorang itu diijabah selama tidak tergesa-gesa. Nah, kalau tergesa-gesa ini yang masalah. Ya Allah, kok lama banget sih dijabah. Kita pengennya besok juga langsung dikabulin. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya gara-gara sebab itulah akhirnya doa kita tidak dijabah oleh Allah. Makanya kata para ulama, di antara penghalang diijabahnya doa, yang pertama tergesa-gesa minta segera diijabah. Yang kedua, di antara penghalang yang menghalangi ijabah doa kita yaitu suka makan yang haram. Ya. Yang ketiga, di antara perkara yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah
kita berdoa dalam keadaan hati kita lalai. Ya. Nah, ini sebab-sebab yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bertanya ini pernah punya pengalaman. Ya. Mungkin yang bertanya pernah punya pengalaman berdoa kepada Allah ternyata belum dijabah oleh Allah. Saya mau tanya sama yang bertanya ini. Ibu pernah punya anak enggak? Ibu punya anak dan lalu ada enggak anak ibu ketika minta sama ibu, ibu tidak kabulkan permohonan? Ada enggak anak ibu minta sama ibu, Bu, beliin ini, ibu beliin itu, kemudian ibu tidak belikan? Lalu si anak ini mewek, nangis. Ibu tetap tidak mau belikan. Kenapa, Bu? Mungkin ibu akan berkata, ya Ustadz, sebab kalau saya belikan buat dia, nanti malah mudarat buat dia. Masya Allah. Ini ibu kepada anak begitu loh. Mungkin si anak akan menganggap ibu jahat. Saya minta dibeliin es krim aja nggak dibeliin. Si anak menganggap yang dia minta itu maslahat buat dirinya. Sementara ibu dengan ilmunya dia tahu itu mudarat buat anaknya. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu kepada anaknya, kata Rasulullah SAW. Terkadang kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita menganggap itu maslahat buat kita. Tapi Allah dengan ilmunya tahu kalau Allah kabulkan itu mudarat untuk hidup kita, maka Allah simpan di surga sana. Allah tidak kabulkan di dunia. Nah, disinilah kita penting husnudzon kepada Allah, Ibu. Mungkin Ibu punya pengalaman ada doa yang belum diijabah oleh Allah. Penting kita husnudzon kepada Allah. Bahwa ilmu Allah melebihi daripada ilmu kita. Kita ini ilmunya sedikit. Cuma sayang, kita seringkali malah menjadi hamba yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Nah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Ya, sudah setengah 12, mohon maaf mungkin tidak bisa kita sebutkan semua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bagi seorang wanita pergi untuk konsultasi kepada seorang guru tanpa izin suami? Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang bernama Khawlah. Datang kepada Rasulullah SAW mau mengadukan tentang suaminya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mencidalmu tentang suaminya dan mengadu kepada Allah. Wanita ini datang kepada Rasulullah untuk mengadukan tentang suaminya, mencari solusi. Kalau memang itu tidak ada jalan untuk mencari solusi kecuali itu, terpaksa dia harus pergi kepada seorang alim ulama menceritakan tentang permasalahan suaminya untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab kalau dia misalnya izin ke suaminya dulu, gak mungkin diizinin misalnya. Sulit, sementara dia butuh solusi yang terbaik. Dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Maka yang seperti ini darurat, terpaksa. Ya. Semoga Allah memaafkannya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kajian selanjutnya akan berapa Ustaz ya? Itu tanya saja. Mudah-mudahan nanti semakin banyak yang bisa bergabung karena fasilitas yang kita gunakan bisa menampung sampai 3.000 jemaah. Tafadhol disampaikan kepada teman-teman, saudara dan sahabat untuk bisa kita sama-sama belajar menuntut ilmu. Demikian dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.